Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan presentasi seni arsitektur. Boleh next. Definisi dari seni arsitektur. Seni arsitektur adalah seni atau praktek perancangan dan pembangunan struktur pada suatu bangunan atau bangunan serbaguna lainnya. Dalam artian yang lebih luas, seni arsitektur diartikan sebagai kegiatan merancang dan membangun untuk keseluruhan lingkungan binaan level makro, contohnya adalah perencanaan kota atau taman kota. Seni arsitektur secara umum memiliki arti keterampilan dalam berimajinasi melalui diri dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk menciptakan suatu bangunan baik interior maupun eksterior dalam skala kecil hingga besar. Oke, bisa dilanjut. Ya, bisa ditampilkan dari sini ada paradigma dalam seni arsitektur yang berupa kolom-kolom tabel ke bawah. Paradigma mitologi dan kosmologi, ada paradigma estetika, paradigma sosial, paradigma rasionalisme, paradigma kultur, paradigma postmodern, paradigma environmentalism, dan di sini juga ada penjabaran-penjabaran dari paradigma itu sendiri. Mungkin bisa terlampir di bagian PPT ya. Itu ada penerapan teori, desain, analogi dalam praktik, lalu ada masalah isu fenomena. Ke bawahnya juga ada permasalahan dalam arsitektur, lalu ada masalah desain dan masalah riset. Oke, selanjutnya ada seni arsitektur. Paradigma, daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi. Kata tersebut dua model dalam teori ilmu pengetahuan. 3 kerangka berpikir. Pendekatan berdasarkan praktek keilmuan dalam proyeksi arsitektur merujuk pada pandangan yang mengutamakan peran arsitek layaknya ilmuwan dengan metodologi program penelitian ilmiahnya. Jadi kegiatan perancangan arsitektur dalam hal ini dianalogikan sebagai proses metodologi program penelitian yang dilakukan ilmuwan. Oke, selanjutnya ada jenis seni arsitektur. Pertama ada arsitektur alam. Seni arsitektur alam tidak bisa dibuat oleh manusia. Jadi wujudnya sudah ada dari kodrat alamnya. Arsitektur arabesque, seni arsitektur yang menonjolkan ciri khas bangunan dari Timur Tengah. Lalu ada arsitektur klasik, yang dimana adalah arsitektur yang bersifat megah dan anggun dengan pilar dan ornamen yang mirip seperti kerajaan Yunani maupun Romawi. Selanjutnya ada arsitektur minimalis, yaitu arsitektur yang biasanya mengedepankan fungsi ekonomis dan terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya ada arsitektur modern, yaitu arsitektur yang lebih mengutamakan pada kegunaan dibandingkan estetika. Untuk ukuran dan bahan yang minimalis, sederhana, dan fungsional. Lalu ada arsitektur tradisional, yaitu merupakan jenis seni arsitektur berdasarkan daerah masing-masing. Arsitektur tradisional bersifat historikal dan memiliki nilai kebudayaan yang tinggi. Lalu selanjutnya ada arsitektur tema, yaitu berupa ide-ide mengenai sesuatu yang diinginkan oleh masing-masing individu. Selanjutnya ada arsitektur kontemporer, di mana menggunakan bahan-bahan dan teknologi yang lebih canggih dengan tampilan model-model bangunan yang lebih baru. Selanjutnya ada arsitektur Mediterania. Ini adalah bersifat sederhana dan nyaman dengan model-model bangunan yang mirip seperti di Italia dan Spanyol. Mungkin di sini masih ada beberapa contoh dari karya-karya dari jenis-jenis arsitektur. Selanjutnya ada tipologi di sini. Tipologi adalah menurut Vitruvius, itu adalah tipologi adalah bangunan dalam dunia arsitektur terbagi menjadi 3 jenis, yaitu firmitas atau ketahanan berdasarkan konfigurasi bentuk dan ruang, spatial structure.
Terus lalu ada utilitas atau fungsi, berdasarkan pada fungsi-fungsi dari bangunan. Lalu terakhir ada venustas atau keindahan, berdasarkan citra atau gambaran serta berdasarkan langgam atau gaya. Lanjut ke Edo. Sekarang kita masuk ke gaya. Yang pertama ada, oke, makasih deh. Yang pertama ada arsitektur organik, mengangkat keselarasan antara Lo tackle aja Salsa kalau misalnya Edo bermasalah. Oh iya mas, soalnya Edo juga Aja. lagi di jalan seperti. Nggak apa-apa. Ya udah di backup. tempat tinggal Backup manusia aja. dan alam melalui desain yang mendekatkan dengan harmonis antara lokasi bangunan, perabot, dan lingkungan menjadi bagian dari suatu komposisi. Dipersatukan saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada arsitektur historism, dilihat sebagai penutup dari arsitektur klasik. Gaya lain meskipun masa itu menggunakan metode konstruksi dan desain interior antik mulai dari model Islamic arsitektur. Lalu ada arsitektur modern, mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala ornamen. Diketahui pertama muncul pada sekitar tahun 1900. Lalu ada suka brutalis, umumnya dibentuk dengan membentuk blok geometris Oke, backup aja Salsa. Oh, Hilma deh. Oh ya dah. Iya. Jadi di gaya ada arsitektur modern mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Diketahui pertama muncul pada sekitar tahun 1900-an. Kemudian ada gaya arsitektur tadi brutalis, keputus ya. umumnya ya nggak apa-apa Dok, di backup dulu nih. Oh ya, Kemudian ada Boleh lanjutin arsitektur ya? brutalis, umumnya dibentuk dengan membentur blokage geometris bentuk berulang dan sering juga mengulang bentuk tapi tanpa adanya ornamen. Kemudian Art Nouveau, ini contohnya Art Nouveau yang paling kanan, dia itu desainnya dinamis, mengalir, banyak kurva, dan berombak-ombak. Corak yang lain adalah pemakaian parabol dan hyperbola. Kemudian ada arsitektur konstruksi, mengandalkan teknologi konstruksi dan inovasi struktur rancang bangun. Itu mau lanjut tuh apa di backup? Ya. Boleh, Kita backup aja dulu. Lanjut aja Dok. Oke. Dengan Hilma di backup aja Hilma. Nggak apa-apa. menggunakan bahan dari batu Nggak apa-apa Dok. baja dan Punya lu putus-putus Dok. Jadi nggak apa-apa biar dibacain Hilma aja nggak apa-apa. Atau Salsa. Ya, Edu gue backup lagi Dok. ada international style umum
Terus aja Mel. Ya, jadi karena Edo putus-putus, ini gue backup Edo. Saya backup Edo. Jadi yang pertama ada arsitektur ekspresionis, diadopsi dari novel-novel dan roman-roman. Tampilan bangunan ini tidak lazim dan menggunakan bahan dari batu bata, baja, dan terutama kaca. Kemudian ada arsitektur futuristik, ditandai dengan bentuk ketajaman, bentuk dinamis, kontras, kuat, dan penggunaan material yang berfungsi. Kemudian ada arsitektur fungsional, prinsip arsitek yang mendesain suatu bangunan didasarkan pada tujuan dan fungsi bangunan tersebut. Yang terakhir ini ada international style, umumnya mengacu pada arsitek dan bangunan dari dekade pandangan perkembangan gaya modern sebelum Perang Dunia Kedua. Ini di bawah ada contoh dari arsitektur futuristik. Kemudian arsitektur rasionalisme, dia itu menggunakan bahan-bahan baru, strukturnya kelihatan, tutupan atap yang datar, prosesnya sederhana, kaca-kaca besar, dan menutupi permukaan internal ruang bangunan merupakan titik pusat dari apa yang disebut arsitektur rasional. Kemudian ada arsitektur romanticism, gerakan kompleks dalam seni dan sastra, serta merupakan gerakan intelektual yang berasal dari pertengahan kedua pada abad 18 di Eropa Barat dan memperoleh kekuatan selama revolusi industri. Ini contoh arsitektur romanticism, gambar paling kiri. Kemudian ada arsitektur dekonstruksi, yaitu penampilan bidang-bidang yang simpang siur, garis-garisnya terlihat tidak beraturan, keseluruhan struktur seperti runtuh, terus terdapat kontaminasi bentuk murni menuju disharmoni dan konflik. Ini yang gambar paling kanan, contoh arsitektur dekonstruksi. Ya mungkin selanjutnya bisa dibaca oleh Dewi. Oke, selanjutnya ada pendekatan. Ada beberapa cara pendekatan arsitektur kepada manusia, benda mati atau pada makhluk hidup lainnya. Seperti pertama, psikologi arsitektur, yaitu semua unsur yang di dalam arsitektur sangat berpengaruh terhadap sebuah psikologi mulai dari bentuk, ruang, dan masa arsitektur. Lalu ada teknologi informasi dan arsitektur. Pendekatan teknologi kepada arsitektur juga penting karena seiring dengan pergantian zaman, teknologi akan terus berubah. Oke, selanjutnya ada ekologi dan arsitektur. Pendekatan rancangan bangunan yang ekologis, yaitu memahami dan selaras dengan perilaku alam, diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti bagi perlindungan alam dan sumber daya di dalamnya sehingga mampu membantu mengurangi dampak pemanasan global. Oke, lalu ada kebudayaan dan arsitektur. Berpangkal pada teori informasi Van Persson, melihat kebudayaan sebagai siasat manusia menghadapi hari depan, maka dapat berarti juga bahwa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada. Oke, selanjutnya ada sejarah seni arsitektur. Dalam perkembangan sejarahnya, arsitektur dapat diurutkan menjadi ada 14 di sini. Yang pertama ada prasejarah, Mesir kuno, klasik, Bizantin, 5 Romanesque, 6 Gotik, 7 Renaissance, 8 Barok, 9 Neoklasik, 10 Art Nouveau, 11 Neogothic, 12 Art Deco, 13 Modernist Style, dan 14 ada Postmodernism. Selanjutnya lanjut aja, Kamel. Ya, sini ada hubungan seni arsitektur dengan budaya. Jadi arsitektur itu bisa merupakan wujud kebudayaan yang berlaku di masyarakatnya, sehingga perkembangan arsitektur tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jadi arsitektur itu kan sebagai salah satu hasil karya budaya dapat dijadikan petunjuk bagi perkembangan budaya suatu bangsa. Arsitektur pada umumnya tercermin pada bangunan-bangunan peninggalan. Contohnya itu ada Candi Borobudur, yaitu Candi Buddha, dan Candi Prambanan, Candi Hindu yang masing-masing mempunyai ciri atau karakter sendiri. Mungkin kalau kita simak lagi, kembali pada konsep masa candi itu, tata ruangnya Bali
yang berkembang sesuai adat, kebudayaan, serta kondisi lingkungan pada waktu itu. Terus dari segi nilai religi atau proporsi ya, dia itu pakai harmonic proportion yang mempunyai filosofis yang sangat dalam. Contohnya itu ada Bali mempunyai hasta kosala kosali, sedangkan masyarakat Bugis atau Makassar menamakan para arsitek itu sebagai parita bala. Arsitek didudukan sebagai pendeta pada peresmian sebuah rumah tradisional. Kemudian ada keterkaitan antara seni arsitektur dengan seni rupa dan sains. Secara teoritis, arsitektur tanpa seni akan menghasilkan bangunan yang monoton dan rigid. Arsitektur dan seni rupa mempunyai beberapa persamaan. Dalam segi dimensi, sama-sama Ya, oke. akhir suatu bangunan begitu juga dengan seni rupa. Kemudian tidak hanya mementingkan estetika, seni arsitektur mementingkan hal-hal eksak seperti sesuatu yang matematis, ilmu fisika, dan struktural yang membuat arsitektur menjadi masuk akal dalam disiplin ilmu teknik. Seni rupa berperan dalam bidang seni arsitektur demi terciptanya sebuah nilai estetis pada sebuah bangunan yang memiliki garis, pola, dan bentuk yang berbagai macam. Pada akhirnya, seni rupa merupakan tes dari sang arsitek itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok seni arsitektur. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Gue mencoba nanya dong. Ya, silahkan. Karena ada tadi tuh arsitektur alam ya, kalau nggak salah ya. Nah, arsitektur alam itu apakah sesuatu yang udah tercipta dari alam dengan bentuk sedemikian rupa, misalnya, atau seorang arsitek yang memanfaatkan alam gitu? Gimana? Ya, gue coba jawab ya. Saya coba jawab. Iya, langsung aja. Jadi, misalnya di sini di slide ini ada arsitektur alam, arsitektur yang tidak dibuat oleh manusia, wujudnya sudah merupakan kodrat dari alam. Kalau misalkan mau kita bahas lagi, contoh yang lebih jelasnya misalnya ada sebuah goa. Goa itu lama-lama mengikis karena misalnya ada tetesan air, ada stalaktit, stalagmit, terus bentuknya tuh jadi kayak gitu. Jadi itu udah kodrat dari alam, kejadian alam, nggak ada campur tangan manusia sama sekali. Berarti udah kodratnya dari alam. Kayak gitu. Apa sudah menjawab? Terus kan ada tuh arsitektur ekologi. Terus perbedaannya dengan arsitektur ekologi kan tadi sama arsitektur alam itu apa dong? Berarti arsitektur alam ini nggak punya arsiteknya gitu? Iya, jadi arsitektur alam itu benar-benar murni kodratnya. Kalau ekologi itu bisa jadi dia si arsitektur membuat desain menyerupai kayak imitate benda-benda alam. Kayak gitu. Oke. Terus satu lagi boleh nggak? Apa-apa? Nih, kan apa sih batas atau ketentuan sebuah karya itu, sebuah bangunan itu disebut sebagai arsitektur? Apakah sebuah tempat yang bisa kita masukin ke dalamnya atau gimana? Terus Patung Liberty itu apa sih? Kan kita bisa masuk ke Patung Liberty nih, tapi namanya itu udah patung, itu masuknya ke mana kira-kira? Apakah itu masuknya ke seni patung apa ya? Apa itu masuknya ke seni patung atau ke seni arsitektur gitu? Arsitektur itu kan lebih kepada kalau ini pandangan gue ya. Kalau arsitektur itu bangunan yang cenderung bisa ditinggali deh. Kalau menurut saya itu Patung Liberty itu dia bisa
ya dia tuh patung gitu, kayak misalkan di era pop art itu kan ada seorang seniman yang bikin apa sih instalasi-instalasi di kota gitu yang bentuknya tuh masif. Kayaknya itu beda deh sama arsitektur dan itu nggak bisa dikategorikan sebagai bangunan arsitektur kayak gitu. Kalau kita tarik garis ke era pop art, pokoknya itu seingat saya ada pop art itu seniman yang dia tuh suka bikin instalasi-instalasi di jalanan di New York kalau nggak salah waktu itu. Kayak misalnya gambar-gambar beruang raksasa di jalan atau ada gambar payung raksasa kayak gitu. Jadi dia bukan termasuk arsitektur deh kayaknya. Jadi patung Liberty itu harusnya masuknya ke arsitektur ya menurut kalian ya, karena bisa dimasukin karena kita manusia bisa masuk ke dalamnya gitu. Kurang tahu sih sebenarnya kalau kayak gitu patung Liberty. Kayaknya lebih ke bukan instalasi sih apa ya? Karena dia masif dan ada 3 dimensi, kayaknya bisa dijadiin arsitektur. Masuk ke dalam menjadi bagian dari arsitektur. Dalam kategori arsitektur. Mungkin Dewi mau coba bantu jawab pendapat Dewi. Sebenarnya juga takut blunder. Jujur masih Nggak apa-apa, jawab aja. Justru lo bikin salah tuh di sini, nggak apa-apa. Dan kita sifatnya diskusi. Pendapat gue sih patung Liberty itu kan dibilang dalamnya itu ada sebuah tempat yang bisa dikunjungi gitu ya. Maksudnya kita bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Walaupun dia berupa patung. Nah, kalau menurut gue itu patung Liberty itu bisa mungkin bisa ya masuk arsitektur karena pertama dia juga salah satu buat salah satu di tata kota juga ya. Jadi kan masuk itu dalam arsitektur. Terus setahu gue juga mungkin arsitektur tuh juga nggak cuman eksterior gitu, tapi kan juga dia ada interior gitu. Jadi mungkin dia terlihat seperti patung, namun itu hanya aksen juga gitu patung tuh. Jadi karena dia bisa ditempati kayak dikunjungi gitulah. Jadi pastikan ada interiornya di dalam supaya orang tuh bisa bisa masuk gitu, ditata sedemikian rupa juga kan pasti dalamnya. Jadi ada unsur interior yang dimana juga mungkin faktor itu bisa dimasukkan ke dalam arsitektur. Kan tadi ada gaya juga yang dimana dia itu komposisi dari penempatan interior juga gitu salah satunya ya. Jadi menurut gue mungkin patung New York itu juga salah satunya masuknya ke arsitektur karena dia ada unsur interiornya juga gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya ada ruang di sebuah bangunan itu bisa disebut sebagai sebuah arsitektur ya. Tergantung bisa juga dari dan juga mungkin dari itu juga mungkin faktor-faktor yang lain juga. Karena ada arsitektur yang sengaja bikin bangunan itu bangunan-bangunan monumental kayak gitu Mas. Jadi sengaja dibuat menyerupai ikon. Kadang si arsitektur juga kan kerjasama sama seniman-seniman kayak sama pemahat, sama segala macam. Kayaknya sih memang arsitektur itu bisa dikategorikan sebagai Liberty itu dapat dikategorikan sebagai bangunan arsitektur. Dan kategorinya itu, jenisnya itu bangunan arsitektur yang monumental. Karena dia juga ternyata barusan gue lihat dibuat oleh arsitek. Yang buat itu arsitek Richard Morris. Oke, jadi klasifikasinya ini apa kira-kira? Bangunan arsitektur monumental. Oke. Yang sengaja dibuat sebagai ikon sebuah. Oke. Thank you. Sama. Ada lagi di komentar Dewi mungkin? Ada di itu si Putri tadi itu. Sama Devina tadi. Siapa duluan? Putri dulu.
boleh sekalian dibacain juga pertanyaannya sebelum dijawab. Oh ya, ini dari Putri Yuliani. Saya mau tanya, apa perbedaan arsitektur tradisional dengan arsitektur modern? Ya, jadi arsitektur tradisional itu biasanya bedanya itu dapat dilihat dari penggunaan bahan lokal dalam konstruksi yang akhirnya bisa mengurangi biaya konstruksi. Itu yang saya ingat poin utama dari sebuah arsitektur tradisional. Terus arsitektur tradisional ini memiliki keuntungan dalam segi ekonomi. Selain itu juga arsitektur tradisional ini arsitektur tradisional ini mewakili arsitektur lokal yang memiliki komitmen erat, komitmennya tuh tinggi terhadap komunitas lokasi sebuah arsitektur itu berada. Kayak misalnya di Indonesia cuacanya kayak gimana, di daerah ini cuacanya kayak gimana. Jadi dia tuh arsitektur yang dibuat menyesuaikan dengan keadaan alam dari daerah tersebut juga. Terus dia juga arsitektur tradisional ini menyesuaikan budaya dan tradisi lokal. Terus kalau arsitektur modern itu ada dan muncul karena ada penolakan dari arsitek terhadap arsitektur tradisional kayak gitu. Jadi arsitek ini mau meninggalkan gaya arsitektur tradisional karena dinilai pemahamannya tentang bangunan itu kurang kayak gitu. Jadi arsitektur modern ini pokoknya lebih menciptakan sesuatu yang baru dan fungsional, dan ini ditemukan pada abad ke-19 setelah revolusi industri. Jadi arsitektur modern itu para arsitek pernah ada yang menolak arsitektur tradisional pemahamannya dan fisika konstruksinya itu tidak memadai. Kayak gitu. Kamu sudah Putri? Boleh jawab lagi. Putri. Maaf, boleh Putri. Terus Oke, selanjutnya. Dewi aja deh. Tolong bacain itunya dong soalnya Mel, gue HP. Devina Wiamansa. Pokoknya kan di Indonesia banyak bangunan Belanda yang masih mendominasi sampai sekarang. Nah, apa yang membuat bangunan Belanda masih kokoh sampai sekarang dibandingkan bangunan asli Indonesia? Oke. Gue akan coba jawab. Menurut gue tuh banyak juga sih di bangunan-bangunan Belanda itu yang masih banget kokoh, nggak sama sekali hancur gitu. Bentar. Gue lagi kalau di sini gue search itu pertama mungkin dia ada semen khusus racikan dari Belanda. Itu dia kan biasanya kalau di Indonesia tuh pakai bata merah gitu kan. Terus dia juga dari kualitas semennya udah berbeda gitu ya. Dari bahan bangunannya juga udah masuk ke import gitu. Jadi udah dari segi material gitu. Jadi dia bata merahnya digiling halus sehingga menjadi serbuk, terus diolah jadi batu kapur, terus jadi bahan perekat bangunan gitu. Terus dia tuh mengaplikasikannya ke seluruh bangunan ciptaan gitu. Jadi gedung perkantoran, rumah sakit, fasilitas militer, stasiun gitu, semua itu kan dirancang juga biasanya oleh Belanda gitu. Apalagi di stasiun-stasiun Indonesia gitu ya. Jadi masih kokoh itu ya karena dia juga dari segi material itu juga bahannya udah dari campuran gitu. Terus kalau misalnya dari segi perancangan juga, segi perancangan bangunan presisi itu, jadi dia mengedepankan ini juga detail presisi sebuah konstruksi gitu. Jadi dia nggak asal-asalan
sesuai fungsi lah istilahnya. Maksudnya juga menggunakan bangunan berkualitas tinggi kan tadi. Jadi misalnya nih salah satu contohnya itu ada bangunan Katulampa di Bogor, bendungan Katulampa Bogor. Itu kan dibuat dari Belanda gitu. Jadi dirancang oleh Insinyur Van Breen pada 1912. Itu dia nggak hanya merancang sebuah fondasi bangunan gitu untuk mencegah terjadinya banjir, tapi juga sebagai saluran irigasi bagi persawahan daerah sekitar gitu. Jadi dia ada pemasok cadangan air juga gitu untuk warga ibu kota Jakarta gitu. Jadi kalau ini kan dari Belanda gitu ya. Terus tahu gue kan yang pernah bendungnya bocor itu pecah itu kan Situ Gintung itu salah satunya mungkin karena itu salah satu faktor juga yaitu nggak dibangun Belanda jadinya dia nggak sesuai presisi dan dia banjir gitu kan jadinya bendungannya jebol gitu. Kalau misalnya dari Belanda ini dia ada fungsi lain selain hanya membendung kayak gitu. Terus juga ya kembali lagi kedisiplinan dan kejujuran menjadi yang utama. Jadi dulu ya mereka kan pasti mengedepankan kedisiplinan terus kejujuran ya selama proses pembuatan gitu. Jadi begitu kan emang material Belanda juga nggak tanggung-tanggung dan mereka nggak memikirkan biaya mungkin dulu ya. Jadi mereka bisa gitu merancangnya dengan kejujuran gitu tanpa memikirkan segi mungkin lebih segi duit atau segi anggaran gitulah istilahnya juga anggarannya nggak main-main kayak gitu. Jadi ya nggak ada yang korupsi misalnya kayak gitu. Nggak ada yang masuk kantong. Jarang. Iya, ntar masuknya rokok nggak jarang kayak gitu. Jadi bagus gitu bangunannya juga. Oke sih dari gue itu. Ya, gimana? Akhirnya? Udah jelas sih Mas. Terima kasih dari kelompok 11. Oke, yang lain adakah? Oke, sebenarnya kalau tadi ini sebelum gue mulai coba bahas satu-satu, pertanyaannya Raki tadi sebenarnya, silakan, Mor. Permisi izin bertanya. Jadi kalau boleh tahu, dasar dari seni arsitektur itu sendiri apa ya? Maksud dasarnya dari seni arsitektur itu sendiri berupa apa? Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Kamu dulu. Ya udah. Jadi dasar dari seni arsitektur ya tadi. Dasar-dasar yang paling basic dari seni arsitektur itu ada misalkan sebuah proporsi desain arsitektur itu sendiri, ya kan? Sebenarnya prinsip dasar itu hampir sama kayak prinsip dasar seni rupa. Jadi ada sebuah proporsi desain, arsitektur proportion, terus habis itu ada misalkan dalam bangunan itu ada ritme, irama, terus ada komposisi juga. Kemudian ada keseimbangan, balance, terus ada point of interest dari bangunan itu sendiri, terus ada yang membedakan mungkin dengan bangunan dua dimensi ini, dalam prinsip dasar sebuah arsitektur itu ada skala, scale, terus ada kesatuan desain atau unity. Itu aja sih, sebenarnya hampir sama kayak prinsip dasar seni rupa. Cuma perbedaannya mungkin di skalanya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah terjawab sih. Mau nambahin beberapa dikit. Silakan. Jadi kalau kalau kata Kamel, itu dari segi yang benar-benar arsitekturnya gitu. Mungkin kalau misalnya dari seni dasar benar-benar dasarnya, bilangnya arsitektur itu ya kembali lagi memang ke dasar seni rupa karena kita juga kan dari semester 1 semua sama-sama juga sebuah arsitektur kan pasti dasarnya juga dari desain, makanya juga masuk ke dalam materi ini gitu. Jadi dalam matkul ini jadi arsitektur itu kan dikembangkan dari desain, dari sebuah garis juga, dari sebuah torehan titik
kemudian garis, kemudian konsep, kemudian ide, kemudian pemilihan teori, kemudian mungkin lebih ke teori warna, segala macamnya dipertimbangkan hingga membentuk sebuah bangunan yang sama dengannya dengan ini bentuk modelnya lebih ke 3D gitu kan. Jadi lebih ke visualisasinya bagaimana gitu. Dari dasarnya juga seperti dasar seni rupa pada umumnya. Gimana, War? Ya Mas, sudah terjelaskan. Jadi mungkin bayangannya ini kali ya Mas, tentang seni arsitektur ini lebih, kan kalau seni rupa yang lain seperti seni patung sama seni lukis, dia lebih 2 dimensi, kayak seni lukis dia lebih 2 dimensi. Dan mungkin kalau seni arsitektur lebih ada unsur ruangnya ya, dimensi ruangnya yang berbeda banget sama yang lain. Jadi kalau di seni rupa sebenarnya seni arsitektur sendiri kan awalnya juga menyatu dengan seni rupa, karena memang di awalnya kan memang nggak dimasukin sebenarnya, tapi kan kemudian ada hal-hal yang kemudian jadi jadi mencuat ketika yang harusnya ini cuma sekedar rancang bangun, hanya sekedar membuat bangunan, tiba-tiba diberi sentuhan estetika kan seperti itu. Nah, dari sentuhan estetika ini kemudian kan ada hal-hal yang jadi jadi istilahnya saling bersinggungan dengan seni rupa, apalagi misalnya aspek dari rancang bangun ini kan ternyata kebutuhannya tidak sekedar hanya sebagai kontainer, sebagai wadah gitu. Nah, seiring perkembangan zaman kan kemudian ada aspek-aspek yang berubah dari kehidupan manusia gitu. Jadi kalau gue bahas di awal aja kan misalnya, bisa kayak Kamel, tolong dari awal deh, dari dari definisinya dulu atau dari paradigma boleh. Oke, jadi kalau secara definisi kan sebenarnya ini arsitektur sebenarnya berhubungan dengan bagaimana merancang sebuah bangunan, bagaimana membangun suatu bangunan tertentu. Jujur aja ya, semua untuk manusia, basicnya itu. Nah, kemudian di sini setidaknya ada 2 ilmu yang menyatu di sini. Yang pertama adalah ilmu dari seni rupa yang kemudian mengaitkan, pertama adalah ilmu sipil sebenarnya. Ilmu sipil kan teknik sipil maksudnya, ilmu teknik sipil. Bagaimana mendirikan bangunan untuk tujuan tertentu. Tujuan bangunan itu kan bisa macam-macam ya. Kalau pada masa sekarang mungkin orang mengenalnya bangunan itu kan hanya sebagai kontainer gitu, atau sebagai wadah tempat gitu. Nah, di masa lalu bahkan kan ada bangunan-bangunan itu dikhususkan untuk atau berfungsi justru bukan buat manusia, tapi untuk persembahan misalnya. Tapi bangunannya itu juga kalau dimasuki manusia dia harus tetap layak gitu. Nah, hal-hal ini kan kemudian menjadikan bangunan yang untuk ditinggali manusia dan tidak, itu kan menjadi secara pembuatan jadi sama, tidak ada bedanya. Karena misalnya konsepsi tempat ibadah atau tempat persembahan gitu misalnya pada masa lalu, itu kan mereka bayangannya yang namanya dewa itu kan juga konsepsinya sama dengan manusia, konsepsi ininya, wujudnya, sehingga
ya mereka masuki ruang itu. Jadi ya tetap misalnya tetap ada yang namanya pintu, mungkin ada namanya jendela atau hal-hal yang memang seperti yang biasa mereka tinggali itu akan dibuatkan cenderung punya cenderungan yang sama secara wujud bangunan gitu. Nah akhirnya kan sebenarnya ini kan kemudian bergerak. Nah ini kalau kayak di Indonesia masalahnya kan jadi persoalannya adalah arsitektur ini kemudian masuknya kan ke teknik gitu, bukan ke seni tapi ke teknik, karena kecenderungannya arsitektur ini masuk ke wilayah yang namanya aspek teknik sipilnya sebenarnya, bagaimana membuat bangunan. Nah dengan munculnya munculnya gaya, coba masuk ke selanjutnya apa? Ya, lanjut coba. Nah ini pada aspek tipologi ini misalnya jenis arsitektur. Jenis arsitektur ini kan kemudian menjadi berubah seiring perkembangan dari manusia itu sendiri. Di mana manusia itu tinggal, maka arsitektur itu kemudian juga akan mengikuti konsepsi tentang hidupnya manusia di satu tempat tertentu. Kayak misalnya gini, manusia yang hidup di di padang pasir misalnya, atau misalnya di bukan padang pasir, di gurun es lah gitu ya, di di salju gitu. Apa ya mungkin mereka akan bikin bangunan model kayak yang di Uni Emirat Arab itu Burj Al Khalifah ya, Burj Al Khalifah. Apakah mereka mau bikin kayak gitu? Nah, buat bikin fondasinya aja kan mungkin udah rumit kan gitu. Makanya kemudian ya sebagai bangunan, misalnya kenapa kok yang digunakan adalah iglo? Karena mereka juga tahu persis tentang bagaimana es ini ketika dibuat bata misalnya terus kemudian mereka tempeli dengan kulit di dalamnya, dengan tempeli dengan kulit binatang, justru itu akan lebih hangat dibandingkan kalau lo misalnya pakai batu bata atau pakai apa gitu yang bahan-bahan yang memang cenderung bukan dari situ gitu. Nah ini kan sebenarnya bagaimana konsepsi manusia membuat tempat tinggalnya itu disesuaikan dengan bahan yang memang ada di situ. Atau misalnya gue lupa ada yang di daerah mana, Irak apa ya, yang rumah gua Masih live ya? Nah, Bang Kusdun keluar ya? Iya, kayaknya sinyalnya deh. Sinyal. Wait. Tunggu bentar ya, aku coba kabarin Bang Don.
bangunan-bangunan itu misalnya kayak di daerah Kordofan di Iran ataupun di mana di Afghanistan ya memang mereka hidup di situ. Jadi bagaimana menaklukkan alam untuk supaya mereka bisa bertahan hidup. Nah, konsepsi dasar dari arsitektur kan sebenarnya itu awalnya. Konsepnya adalah konsep bagaimana membuat kontainer atau wadah buat diri mereka. Nah, yang kemudian berlanjut kemudian ketika tadi misalnya manusia ingin membuat satu persembahan untuk misalnya untuk Tuhannya, untuk dewanya segala macam. Hal-hal yang kemudian supaya istilahnya dalam tanda petik dewa itu senang, nggak marah apa segala macam kan harus dibuatkan sesuatu yang istilahnya harus lebih bagus daripada apa namanya dari tempat tinggalnya mereka kan. Maka dibuatlah bangunan-bangunan di istilahnya secara apa namanya secara wujud itu lebih bagus dibanding apa namanya apa yang mereka tempati saat itu gitu ya. Nah dari sinilah yang kemudian ada perubahan cara berpikir bahwa ternyata arsitektur juga kemudian memasukkan unsur-unsur seni rupa di situ. Gitu. Dari unsur-unsur ini yang kemudian mau nggak mau kan kalau misal di sini dari aspek apa namanya aspek apa yang mungkin pendekatan ataupun apa namanya satu bagaimana komponen atau unsur itu harus ada di dalam sebuah arsitektur. Dan di sini disebut bangunan itu harus punya ketahanan. Ya harus tahan, istilahnya nggak mungkin lu bikin bangun cuman beberapa hari habis itu hancur gitu misalnya, atau cuma berapa setahun terus hancur gitu. Dia harus punya apa namanya keberlangsungan yang cukup panjang. Nah juga kemudian dia punya utilitas, dia punya aspek fungsi di dalam. Nanti mungkin kelompok mungkin harus masukin tentang fungsinya, arsitekturnya gitu. Terus ya balik lagi tadi bahwa kemudian ketika misalnya untuk memberikan sesembahan dan lain-lain, salah satunya tempat ibadah, tempat sesembahan itu kan harus sesuatu yang lebih baik, lebih bagus, lebih indah dibandingkan tempat yang mereka tinggali. Maka ada konsepsi tentang keindahan ini. Makanya dari sinilah sebenarnya salah satu yang menyebabkan arsitektur itu jadi ditarik ke seni. Ya, ada lagi selanjutnya. No. Oke, mana orang ini? Ini Kamel yang megang ininya ya Bang? Nah, Iya. Ya. Yang next Mal, coba di selanjutnya. Masuk ya. Nah sebenarnya oke di stop dulu deh Mal, aku coba kasih lihat ininya. Oke. Nah selanjutnya sebenarnya kemudian nah ini sebenarnya akhirnya sebenarnya kemudian arsitektur itu berkaitan dengan konsepsi tentang fungsi gitu. Jadi aspek tipe itu berkaitan sama fungsi-fungsinya. Misalnya yang pertama fungsi residen. Jadi
arsitektur ini berkaitan dengan dia berfungsi sebagai kontainer, sebagai wadah untuk ditinggali oleh manusia. Oke, jadi misalnya dia berfungsi sebagai rumah. Nah, tapi juga ada arsitektur itu atau bangunan yang kemudian berfungsi hanya untuk edukasi, belajar mengajar, ya seperti sekolah, universitas dan lain-lain. Artinya sebenarnya orang tidak tinggal di situ. Terus ada fungsi juga namanya fungsi kultural atau fungsi kebudayaan. Artinya misalnya kayak model kayak bangunan yang difungsikan sebagai museum misalnya, atau tempat rumah-rumah budaya misalnya, rumah yang mengisi konsep tentang kebudayaan gitu ya di tempat tertentu. Ya misalnya ya konsepsinya sebenarnya lebih ke museum sih sebenarnya kalau di ininya. Atau terus kemudian fungsi yang lain adalah fungsi kesehatan. Itu misalnya kita lihat bangunan rumah sakit, bangunan klinik misalnya. Terus tempat ibadah itu kan ya modern masjid kayak gereja misalnya. Bahkan ada ciri-ciri khusus misalnya gereja-gereja pertengahan misalnya, kenapa kok runcing-runcing? Ya kalau kayak di Jakarta masih ada yang kayak gitu, misalnya gereja katedral tuh di daerah Lapangan Banteng itu, kenapa kok dia ini runcing? Karena memang konsepsinya adalah mengarah ke Tuhan misalnya. Terus kemudian fungsi lainnya adalah sebagai tempat pemerintahan. Jadi bangunan itu sebagai tempat pemerintahan. Ini kaitannya dengan bermacam-macam ya tempat pemerintahan ya. Dari mulai buat presiden dan menterinya misalnya, dan kemudian misalnya bangunan untuk lembaga pertahanan misalnya dan lain-lain. Terus arsitektur sebagai bangunan komersial, maksudnya adalah kayak buat toko, buat kafe dan lain-lain, itu kan bangunan komersial misalnya. Terus juga ada arsitektur untuk buat pendekatan pada transportasi misalnya, ya bandara, pelabuhan, terminal. Terus kemudian buat industrial kayak pabrik misalnya. Terus ada tempat komersil yang lain yaitu buat rekreasi dan entertainment. Misalnya kayak gedung bioskop, kayak tempat-tempat rekreasi kayak Dufan misalnya. Nah, dari sini sebenarnya banyak aspek-aspek arsitektur ini berkaitan sama sekali lagi berkaitan sama manusia. Jadi konsepsi tentang sipilnya penting, sangat penting. Kenapa? Ya, nggak mungkin lo bikin bangunan yang istilahnya rapuh gitu. Tetapi masing-masing bangunannya ini juga kalau dilihat dari kejauhan itu juga harus istilahnya nggak, kalau bisa jangan kaku gitu. Kalau bisa juga bisa jadi satu keindahan, apalagi kayak sekarang misalnya dengan adanya drone kan jadi kelihatan tuh arsitekturnya bagus atau enggak gitu. Nah, ada fungsi-fungsi lain yang kemudian atau pendekatan lain yang kemudian dari aku lupa ini gimana.
Ya, tadi dengan pendekatan dari gaya misalnya. Kalau ngomongin gaya ini macam-macam sebenarnya, kalau jadi nanti kelompok bisa ambil dari bagian-bagian yang mana, silahkan. Kalau kayak gaya dalam arsitektur, misalnya ada gaya kultural yang ya ini modelnya pendekatannya kayak gini ya, Borobudur lah, Taj Mahal misalnya dan lain-lain gitu ya. Tapi juga ada gaya arsitektur yang personal misalnya. Personalnya artinya bahwa si arsiteknya yang kemudian mencoba untuk pendekatan personal gitu. Dari ya setidaknya seleranya dia yang kemudian dituangkan. Juga ada gaya-gaya yang sifatnya universal, terutama misalnya buat perumahan itu cenderungannya pasti sama gitu, misalnya apalagi komplek misalnya. Ya bayangin kalau misalnya lo bangun rumah buat komplek, dibikinnya custom gitu, ya mau berapa lama tuh, berapa biayanya kan gitu. Bahkan kemudian ada gaya-gaya minimalis sekarang gitu, yang jendelanya gede-gede supaya menjadi menghemat energi dan lain-lain lah gitu misalnya. Nah ini sebenarnya elemen dalam arsitektur ini ya makanya banyak berkaitan, ini unsur-unsurnya yang berkaitan dengan seni rupa gitu. Saya dari unsur titik, unsur garis gitu ya, unsur bidang, unsur volume segala macam. Bahkan mereka kan karena konstruksinya 3 dimensi, ya mereka ada prinsip sumbu, harus simetris dan tidak simetris, hierarki, ada tingkatannya misalnya, ada irama atau ritme gitu ya. Nah, gue datumnya nggak paham apa, terus ada aspek transformasinya, bagaimana perpindahan, misalnya orang harus berpindah tuh dimudahkan dan lain-lain gitu. Kayak gitu misalnya. Nah, sehingga karena ini berkaitan dengan manusia, maka aspek baik fisik maupun psikologis manusia itu jadi penting. Jadi mobilitas manusia ini ketika bangunan itu dibuat, mobilitas manusia ya sebisa mungkin tidak dipersulit gitu. Makanya kenapa misalnya ketika lo coba ke rumah susun ataupun ke apartemen, lo akan dibuat istilahnya memudahkan si manusianya untuk mobilitas ya, entah dia masuk ke unit tempat tinggalnya ataupun di mana dia harus buang sampah misalnya. Bahkan misalnya kayak kalau di rusun, gue pernah lihat di rusun itu tempat buang sampah tuh bentuknya udah kayak jendela gitu, dia sebenarnya di dalamnya terobong gitu. Jadi begitu jatuh ya dia akan jatuh di tempat sampah yang besar misalnya. Atau misalnya lo ngomong di mall deh misalnya, di mall itu kenapa kok dibuat misalnya, yang gue tahu tuh misalnya kayak udah jarang ke mall kayak di mana Blok M Plaza dulu ya, dibuat bangunannya lah, kalau lo jalan itu makin lama lo makin ke atas. Jadi kalau nggak jalannya muter itu spiral sebenarnya, jadi makin lama makin ke atas. Jadi sebenarnya kalau lo mau jalan aja itu istilah window shopping aja itu bisa nggak perlu satu bangunan satu lantai terus kemudian lo naik satu lantai lagi lo naik. Ini dari lantai berapa ya, pokoknya lah
dari di atasnya lantai dasar itu kalau lo jauh itu makin lama makin ke atas gitu. Ini kan sebenarnya konsepsi bagaimana dalam tanda petik pengunjung itu dipaksa untuk shopping. Ada dalam tanda petik ada unsur memaksa pengunjung. Jadi lu nggak perlu naik eskalator atau naik lift, tinggal jalan aja tuh lu udah bisa melihat, lu bisa window shopping seluruh toko yang ada di situ gitu. Oke. Atau misalnya contoh lain adalah misalnya aspek psikologis kalau di perpustakaan. Makanya kenapa kalau lihat perpustakaan di luar negeri, tempat lo membaca yang lama itu biasanya misalnya bangun beberapa lantai, misalnya ada katakanlah misalnya ada 10 lantai, bisa jadi ada satu ruang yang itu los, nggak ada kelihatan lantainya. Biasanya itu tempat untuk membaca. Jadi tempat untuk membaca itu atapnya itu atapnya bangunan gitu. Jadi dari lantai dasar sampai atapnya bangunan tuh itu nggak ada sekat. Nah, gue pernah dapat informasi dari dosen psikologi gue, yaitu ketika kalau lo membaca dengan misalnya, lo coba aja lo baca dengan Ethernet gitu atau plafon yang jauh dari kepala lo, itu sebenarnya secara psikologis lo kayak ditekan gitu. Nah, itu justru akan mempengaruhi konsentrasi lo saat membaca. Kalau misalnya kemudian itu ngelos gitu ya sampai atas gitu, itu hitungannya kayak lo terbebas gitu, lo nggak ada tekanan. Itu sangat mempengaruhi konsentrasi maupun konsentrasi lo dalam membaca dan fokus lo saat membaca. Nah, beda lagi ketika lo butuh nyari informasi secara cepat. Di tiap lantai di bangunan perpustakaan di luar negeri itu kayak di universitas yang kayak misalnya di Inggris gitu tuh kelihatan. Jadi kalau lo di dekat rak buku itu di tiap lantai itu ada meja yang bisa buat lo ngebaca. Tapi biasanya di tempat itu kecenderungan membacanya biasanya nggak lama. Biasanya lo untuk misalnya ngambil berapa buku lo ngecek gitu apa yang mana yang mau lo baca. Nah, ketika lo melakukan checking itu lo biasanya akan menggunakan itu. Tapi begitu lo bersiap untuk membaca dalam durasi yang panjang, bisa 2 jam, 3 jam, mungkin sampai 5 jam. Nah, itu biasanya lo disarankan untuk turun ke bawah di tempat membaca yang tadi yang antara lo sama plafon lo tuh jauh banget gitu, sama plafon bangunannya itu. Nah, itu konsepsi bahwa pendekatan arsitektur ini sekali lagi sangat berhubungan sama manusia, baik secara psikologis maupun baik secara fisik maupun psikologis. Makanya banyak misalnya gini kayak kalau lo lihat misalnya bangunan hotel gitu misalnya. Hotel untuk misalnya hotel yang memang karena hotel-hotel mahal itu kan cenderung memang hotel yang disediakan untuk orang beristirahat, maksudnya relax segala macam gitu ya. Lo istilahnya hotel itu juga menjadi bagian tempat rekreasinya dia. Tapi kalau hotel-hotel untuk transit, misalnya hotel-hotel budget gitu istilahnya, budget hotel gitu, dia akan menyediakan ya hanya untuk lo sekedar istirahat, tidur, selesai, habis itu lo aktivitas keluar dari situ, atau istilahnya lo paling tempat naruh barang lo, sama lo istirahat, istilahnya lo bisa tidur lah gampang gitu, bukan istirahat dalam konteks relaksasi.
atau bahkan sekarang kan ada kayak apa namanya, hotel-hotel kapsul itu kan sebenarnya logika dasarnya kan hanya untuk lo tidur aja udah selesai, bukan untuk kemudian lo mengerjakan apa pekerjaan lo atau menyambi pekerjaan lo. Dan itu justru tidak di tempat itu sebenarnya. Jadi sekali lagi balik lagi, bangunan ini sangat dikondisikan, disesuaikan dengan manusianya gitu. Oke, kalau gue saran di kelompok ini mohon nanti ditambahin dengan aspek apa namanya fungsi, sama tadi misalnya kayak kalau ini kan ngomongin bangunan dalam konteks dia sebagai wadah gitu ya. Tapi ada juga misalnya bangunan yang basicnya sebenarnya dia sifatnya sebenarnya bukan wadah, tapi karena ini menjadi tempat rekreasi, bisa dikunjungi orang, dimasuki orang, mau nggak mau tadi balik lagi, dalemannya kan juga harus dibuat membuat si pengunjung ini nyaman kan gitu. Kayak tadi kalau pertanyaan Raki tentang apa namanya, tentang Patung Liberty misalnya, ya itu kan tempat wisata, tempat rekreasi, atau katakanlah bisa juga kita anggap sebagai museum. Nah, dalamannya kan nggak mungkin dalamannya terus masih apa baru ya misalnya dalamannya ya harus dimanfaatkan untuk bisa membuat pengunjung nyaman. Kan nggak mungkin misalnya dalaman itu cuma batu bata diaci doang kan gitu, nggak mungkin gitu. Ya mungkin aja, cuman kan jadi pengunjung ya paling cuman dari bawah pengennya langsung ke atas aja, udah lihat dari atas view-nya sudah selesai. Ya ini kan enggak, konsepsinya kan enggak gitu. Nah sebenarnya juga sama dengan contohnya adalah kincir angin di Belanda. Kincir angin kan sebenarnya untuk tenaga listrik sebenarnya kan, untuk pembangkit tenaga listrik. Tapi jangan salah, di dalam kincir angin itu juga bisa ditinggali. Makanya banyak bangunan kincir angin itu ditinggali oleh banyak orang di situ. Maksudnya ada orang-orang yang tinggal di situ karena memanfaatkan bangunan itu gitu. Tadinya sekedar kincir angin. Jadi kemudian di set up, ya, di interiornya kemudian didesain sedemikian rupa sehingga mereka menjadi nyaman untuk tinggal di situ gitu. Setidaknya misalnya hanya untuk transit, tidur apa segala macam. Ya bisa jadi mereka aktivitas itu langsung di luar gitu, nggak di situ gitu. Oke, dan terus terakhir itu hubungan dengan seni lain sebenarnya setidaknya dengan seni rupa kan jelas ya hubungannya. Tapi dengan seni kan misalnya dengan seni pertunjukan, konsepsi arsitektur ini biasanya ya misalnya kayak bangunan-bangunan tempat pertunjukan zaman dulu itu tetap sampai zaman sekarang pun itu tetap butuh konsepsi tentang arsitektur. Kenapa? Minimal konsep dari kalau nggak masuk ke seninya, setidaknya pada aspek konstruksinya, pada aspek teknik sipilnya. Misalnya kalau zaman dulu Kolosium gitu ya, model proscenium, Kolosium zaman Yunani, Romawi gitu, karena bentuknya memang bangunan sebagai tempat pertunjukan, sebagai tempat rekreasi, jadi dia harus dibangun betul-betul kuat gitu. Dan dia kan permanen bentuknya. Bahkan misalnya tempat pertunjukan kayak yang orang Bata misalnya, ataupun Gedung Kesenian Jakarta, ataupun misalnya Miss Cici, ya bangunannya adalah bangunan harus disesuaikan dengan konsepsi teknik sipilnya plus sama arsitektur. Di sisi lain, yang namanya tempat konser aja misalnya,
tempat konser. Tempat konser dimanapun itu kan juga kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi menarik ketika digunakan misalnya. Kayak misalnya di Walt Disney Concert Hall atau gedung-gedung misalnya atau misalnya ini kayak tempat konser salah satu ini band favorit gue namanya Pink Floyd ya, mau nggak mau konstruksinya harus luar biasa karena apa, sebesar ini gitu, dia ada screennya bentuknya bundar apa segala macam. Kalau mau nggak mau ya secara konstruksi harus sangat kuat gitu. Kalau ditanya harus kayak bikin bangunan, iya kayak bikin bangunan walaupun ini bentuknya knockdown gitu ya, bisa dicopot segala macam. Jadi atau ruang-ruang konser hall model kayak gini misalnya. Ya, artinya semua tetap berhubungan dengan manusia, bagaimana manusia juga yang misalnya ini ngomong konser hall, bagaimana yang main nyaman secara seni pertunjukan, bagaimana yang menonton juga aman gitu. Atau misalnya di opera house misalnya. Kayak opera house seperti ini, atau misalnya kalau di teater besar ya, lo masuk teater Jakarta, teater besar di Titin, iya bangunannya akan bentuknya proscenium, tapi model seperti ini gitu. Orang akan memungkinkan untuk melihat, tapi juga nyaman. Bagaimana aspek suara, bagaimana suara itu tidak menggema, tapi juga sampai orang di paling ujung bisa terdengar dengan baik gitu suaranya. Sampai hal kayak gitu kemudian juga itu harus dipikirkan gitu. Saya gitu. Jadi itu hubungan dengan setidaknya dengan seni pertunjukan, lo rangkum aja seni pertunjukan bersama tadi dengan seni rupa setidaknya itu. Ya, untuk tambahannya misalnya, setidaknya pada aspek seni arsitektur ini ada 3 aspek yang sangat berhubungan kuat satu sama lain. Makanya kalau misalnya ada kantor arsitektur, arsitek, biasanya di dalamnya tuh ada 3 bidang yang satu dengan yang lain tuh saling berhubungan dan nggak bisa nggak ada, harus ada. Yang pertama itu arsiteknya sendiri. Ahli arsiteknya, maksudnya dia yang akan merancang bangunannya seperti apa, dimulai perwajahannya,
dari wajahnya sampai fungsi-fungsinya buat seperti apa gitu. Nah, yang terakhir yang kedua adalah ahli teknik sipil, karena dia yang akan menghitung kekuatan bangunannya, berapa lama dia akan buatnya gitu segala macam. Nah, terus ini berhubungan kayak tadi itu sama pertanyaan siapa ya, si Ina tadi, kenapa kok bangunan Belanda itu kuat-kuat. Tadi Dewi kan bilang bahwa mungkin nggak ada korupsi gitu. Ya sebenarnya korupsi itu dari zaman Belanda ada, cuman masalahnya kan Belanda ini, kalau yang gue tahu sebenarnya bukan justru nggak ngimpor sebenarnya, justru memanfaatkan hal yang ada di Indonesia. Makanya kalau kebetulan SMP gue di SMP 3 situ Manggarai, itu salah satu bangunan Belanda yang sekarang masih ada. Dan kalau dulu zaman gue sekolah itu, kalau dikorek itu, jadi yang mereka jadiin sebagai batu bata itu bukan, mereka nggak pakai batu bata tapi pakai batu kali. Jadi batu kali yang segelundungan itu mereka buat utuh gitu. Kayak kalau temboknya memang benar-benar jadi tebel banget temboknya. Terus tinggi bangunannya itu, ini kan satu lantai itu kan, tinggi bangunannya itu bisa sekitar lebih kayak 5 meteran lah gitu. Jadi kalau di dalam kelas saja itu tuh sejuk gitu, nggak panas gitu. Jadi ya bahkan kayunya sendiri pun dipilih sama mereka. Kebetulan di Indonesia salah satu yang paling bagus adalah kayu jati. Salah satu yang banyak dipakai sama bangunan Belanda sebenarnya. Jadi makanya setiap wilayah di dunia ini itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya kayak lo di Kalimantan. Di Kalimantan lo ngebangun sesuatu, karena tanahnya itu tanah gambut, ya cenderung berair gitu ya, dan gampang ambles. Maka ya salah satunya di Kalimantan ada namanya kayu ulin istilahnya mereka. Atau apa ya bahasa lainnya. Orang nyebutnya kayu besi. Jadi kayu ini kalau kena air itu justru makin mengeras gitu. Makanya harganya juga sangat mahal. Nah, profesi ketiga yang ada di dalam misalnya kantor arsitek itu desainer interior. Jadi desainer interior ini yang akan merancang dari mulai ruang itu fungsinya untuk apa, sampai harus warnanya apa, wujudnya harus gimana. Itu desainer interior yang bisa paham tuh untuk ngurusin bagian dalam. Kira-kira begitu dari penjelasan gue tentang seni arsitektur. Ya mungkin sedikit aja nih sebelum selesai. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya nanti kelompok ini tolong aspek tipologi itu kan macam-macam ya. Ada jenis, tipe, gaya, sampai tadi fungsi gitu. Tolong ditambahin. Tolong dilengkapi lah gitu maksudnya. Terus tadi hubungan dengan seni lain gitu. Tadi seni lain nggak perlu satu-satu. Misalnya lo ngomong seni pertunjukan, lalu bisa bahas teater, bahas musik seperti apa, teater seperti apa. Sebenarnya kan konsepsi bangunannya biasanya cukup sama gitu satu dengan yang lain. Kalau wujud bentuk yang selalu muncul cuma dua, biasanya antara proscenium ataupun kolosium. Kolosium itu nontonnya ngelilingin gitu ya. Kalau proscenium itu cenderung berhadapan gitu. Tadi itu proscenium itu. Yang di ini proscenium. Oke.
Kalau kolosium kan bangunannya cenderung melingkar. Untuk pertunjukannya, nah biasanya kolosium kan begini. Jadi yang melakukan pertunjukan ada di bawah, penontonnya di atas mengelilingi. Gitu. Ya, kalau proscenium itu kan cenderung berhadapan antara si konsep bioskop itu apa konsep proscenium. Ini konsep proscenium. Jadi setengah melingkar. Panggungnya ada di bagian depan panggung. Nah, dikelilingi tapi nggak sampai belakangnya. Kalau kolosium itu bisa sampai belakang. Oke, gitu ya. Itu aja, tolong nanti ditambahin. Oke, itu aja. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cap sih. Ya bang. Ya bang, baik bang. Oke, kita absen dulu ya. Ahmad Ali Fatu Mirza. Ada. Adelia Revarsari. Amartya Febiandini. Anggi Anggreni Tampu Bolon. Hadir. Arliandi Ahbar. Oke deh. Devia Livianti. Hadir bang. Devina Winona Kalista. Hadir. Zikri Aulia Yahya. Hadir bang. Edwin ada tadi. Furkon Sivahandoko. Nggak ada. Gibran Al-Ghifari. Hadir. Gusti Noval Dava. Hilma Nur Kamelia. Hadir. I Gusti Agung Putu Anom. Hadir bang. Ida Bagus Indra Mahardika. Hadir bang. Iqbal Dwi Saputra. Mas, saya hadir mas. Siapa? Gusti Nova. Saya tadi ada lirik juga hadir mas. Oh, sorry. Sorry nggak kedengeran nih mas. Oke. Iya, makasih mas. Oke, aman. Gusti Noval Dava. Oke. Kamal Harits. Hadir. Hadir. Iqbal Dwi Saputra tadi hadir nggak ya? Kagak ada deh. Wait. Helda Dewi Suryani. Hadir mas. Oke. Muhammad Rafli. Hadir bang. Muhammad Syah. Hadir bang. Oke. Muhammad Rizky Alatas. Hadir bang. Nakisa Alfada. Hadir bang. Pascal Vivaldi. Pascal.
Pascal nggak ada. Prakoso Bagus Nalendra. Hadir Bang. Putri Yuliani. Putri Yuliani. Raka Hafiz Gibran. Hadir Mas. Raki Abiyu Ekza. Raki ada tadi. Raki. Ada Bang, ada. Ramadhanu Swindrijo. Ramadhanu, ada nggak? Nggak ada ya. Rangga Marumatua. Hadir Bang. Renaldo Cokro. Hadir Bang. Salsa. Ada tadi. Salsa Dewi Susilowati. Sekar Arum Ramadhani. Hadir. Oke, udah semua ya. Nama saya tadi belum ada. Edwin udah. Iya, Udah gua absen. Dulu. Oh, makasih. Siap. Oke. Maaf Mas, Makasih ya teman-teman ya. Apa? Boleh? Putri Mas, sinyal saya putus-putus. Oh, wait. Putri Yuliani. Oke. Dah. Terima kasih Mas. Baik. Oke. Ini gue belum melihat ini lagi updatean lagi nih di kelas di email gue. Nanti kalau ada yang belum mengumpulkan boleh segera dikumpulin ya. Baik kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, thank you Bang. Terima kasih Bang. Makasih, Bang. Makasih Bang. Terima kasih Bang. Thank you Bang.